Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin. Nabiyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Akhi, di dalam kita beramal soleh, penting kiranya untuk mengetahui bagaimana dan apa amal-amal yang bisa menyebabkan suatu amal tersebut menjadi besar pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita lihat dan perhatikan, apabila seseorang tukang bas misalnya, atau pekerja kuli bangunan, ia bekerja dari jam 7 sore sampai jam 5 pagi. Ia mengangkat pasir, mengangkat batu bata, begitu capeknya. Tapi ternyata gajinya sehari mungkin 70.000 sampai 100.000. Sementara si kontraktor hanya sebatas menyuruh, melarang, menganjurkan, tak banyak ya mengeluarkan tenaga. Tapi ternyata gajinya jauh lebih besar daripada itu. Hasilnya pun jauh lebih besar daripada para pekerja itu. Apa yang membedakannya? Yang membedakan adalah ilmu. Maka dari itu seseorang yang beramal soleh pun demikian seharusnya. Ketika misalnya seseorang beramal dengan tanpa ilmu, yang dia inginkan adalah beramal tanpa berpikir bagaimana saya bisa mendapatkan pahala yang besar. Tapi orang yang berilmu berpikir bagaimana saya bisa mendapatkan sebesar-besarnya pahala dengan amal yang paling ringan. Lalu bagaimana kiat-kiat agar kita bisa mendapatkan pahala besar dengan amal yang ringan? Yang pertama yaitu bahwa semakin ikhlas, maka semakin besar pahalanya. Ya bahkan semakin tidak ikhlas, semakin kecil pahalanya, bahkan bisa jadi dia mendapatkan dosa. Contoh misalnya ada dua orang sholat, yang satu ikhlas mengharapkan wajah Allah, yang kedua ternyata tidak ikhlas mengharapkan wajah manusia. Yang satu dapat pahala, yang satu dapat dosa, karena keikhlasan tersebut. Yang kedua, yaitu semakin amalan tersebut sesuai dengan contoh Rasulullah, maka semakin besar pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sebuah contoh misalnya, apabila ada dua orang sholat qobliyah subuh. Yang satu sholat qobliyahnya dipercepat. Yang satu sholat qobliyah subuhnya diperlambat. Maka kita bertanya, mana yang lebih utama daripada dua orang ini? Jawabnya, yang dipercepat itu lebih utama. Kenapa? Karena itu yang lebih sesuai dengan contoh dan praktek Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Contoh lagi, ada dua orang wanita. Yang satu sholat di rumah, yang satu sholat di masjid. Mungkin kalau ia pergi ke masjid lebih capek daripada sholat di rumah. Tapi mana yang lebih besar pahalanya? Tentu yang sholat di rumah lebih utama. Karena Rasulullah bersabda, la tamna'u ima Allah masajid Allah wa buyutuhunna khairun lahun. Jangan kalian mencegah para wanita untuk pergi ke masjid, dan rumah-rumah mereka lebih baik buat mereka. Kata Rasulullah, rumah mereka lebih baik buat mereka. Kemudian di antara kiat agar kita bisa mendapatkan pahala lebih besar, yaitu bahwa suatu amal walaupun kecil tapi itu lebih berat di hati, itu bisa lebih besar pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sebuah contoh, Rasulullah SAW sabda, dirhamun sabaqa mi'at alf dirham. Satu dirham bisa mengalahkan 100.000 dirham. Subhanallah. Lalu para sahabat bertanya, kaifa dzalika ya Rasulullah? Bagaimana bisa itu wahai Rasulullah? Kata Rasulullah, rajulun indahu malun katsir. Ada orang yang punya harta melimpah ruah banyak sekali. Kemudian dia ambil 100.000 dirham, dia infakkan. Sementara yang satu lagi, kata Rasulullah, hartanya hanya 2 dirham. Lalu ia ambil 1 dirham, ia infakkan. Maka yang 1 dirham ini ya akhi, lebih besar pahalanya daripada 100.000 dirham. Kenapa demikian? Coba bayangkan, kalau kita punya uang 1 miliar, untuk berinfak 1 juta mudah sekali. Tapi kalau uang kita hanya 200.000, untuk berinfak 50.000 terkadang kita mikir-mikir. Kita harus berjuang. Ini menunjukkan bahwa semakin besar perjuangan kita
di dalam melakukan suatu ibadah, semakin besar pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di antara kiat agar mendapatkan pahala yang lebih besar, yaitu ibadah yang lebih berkesan dan mengokohkan hati, itu lebih utama. Imam Ahmad pernah ditanya tentang amal apa yang paling utama, wahai Aba Abdillah. Kata Imam Ahmad, coba kamu lihat mana yang lebih berkesan di hati kamu, maka itulah yang paling utama. Ada orang berzikir, yang satu baca Quran, yang satu membaca subhanallah, alhamdulillah, la ilallah, allahu akbar. Memang ya, pada asalnya membaca Al-Quran itu zikir yang paling utama. Tapi suatu keadaan misalnya kalau dia baca Quran dia kok kurang khusyuk. Tapi kalau dia membaca subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, allahu akbar, ternyata dia lebih khusyuk, lebih mengena di hati. Maka pada waktu itu membaca subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, allahu akbar lebih utama daripada membaca Al-Quran. Walaupun pada asalnya membaca Al-Quran lebih utama daripada membaca zikir-zikir tersebut. Di antara kiat agar kita bisa mendapatkan pahala yang jauh lebih besar, yaitu kita hendaknya memperhatikan hukum-hukumnya. Yang satu wajib, yang satu sunnah. Jangan kita dahulukan yang sunnah, akhirnya melalaikan yang wajib. Tapi hendaknya yang wajib kita dahulukan daripada yang sunnah. Kalau ternyata bertemu dua kewajiban, kita lihat mana yang lebih besar maslahatnya. Demikian kita beramal supaya kita bisa mendapatkan pahala yang lebih besar. Tertipu ya akhi, ketika ada seseorang disibukkan dengan yang sunnah, dia tinggalkan yang lebih wajib dari itu. Ada seorang wanita, dia membela-bela amalan zikir pagi dan petang. Tapi ia lalaikan suaminya, ia lalaikan anaknya. Padahal seorang wanita lebih wajib untuk melayani suaminya. Maka kita katakan orang ini tertipu. Kenapa demikian? Karena ia mendahulukan yang sunnah, tapi melalaikan yang wajib. Ini perkara yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa? Karena yang wajib lebih utama di sisi Allah. Sebagaimana Allah Ta'ala berfirman dalam hadis qudsi, wa ma taqarraba ilayya 'abdi bi syai'in ahabbu ilayya mimma aftaradtuhu 'alaihi. Tidaklah seorang hamba bertaqarrub kepadaku dengan sesuatu yang lebih aku cintai dari apa yang aku wajibkan kepadanya. Ingat, yang wajib harus kita lebih dahulukan daripada yang sunnah. Maka ketika kita beramal atau dihadapkan pada dua amal, perhatikan mana yang wajib, mana yang sunnah, supaya kita tidak tertipu. Ikhwatul Islam azanillahu wa iyyakum. Kemudian penting untuk melihat waktu-waktu yang utama dan tempat-tempat yang utama. Kenapa? Karena suatu amal apabila bertepatan dengan waktu yang utama, maka pahalanya jauh lebih besar. Contoh waktu utama misalnya 10 hari bulan Dzulhijjah, 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Kata Rasulullah, "Ma min ayyamin al-amalu salihu fihi ahabu ilallah min hadhil ayyam." Tidak ada hari-hari yang amalan soleh lebih dicintai oleh Allah daripada 10 hari pertama bulan Dzulhijjah ini. Maka di waktu itu amalan soleh menjadi sangat besar. Demikian pula di bulan Ramadan. Maka di bulan Ramadan pahalanya sangat besar. Demikian pula di hari-hari utama, di waktu-waktu utama. Ikhwatul Islam azani Allah ya. Di tempat yang utama di Mekah, di Madinah, jelas sholat di sana lebih dibandingkan dengan tempat-tempat yang lainnya. Nah inilah ya akhi azani Allah wa iyyakum. Kita penting di sini di dalam beramal soleh untuk memperhatikan waktu-waktu yang utama, tempat-tempat yang utama, atau keadaan-keadaan yang menjadikan amalan tersebut lebih dicintai oleh Allah, lebih besar pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang terakhir yaitu kita berusaha untuk mencari amalan yang paling utama dan yang paling utama dari amal. Contoh misalnya, ketika adzan dikumandangkan, maka sholat 5 waktu itu yang paling utama. Tapi kita berpikir, apa yang paling utama dari sholat 5 waktu? Oh, untuk laki-laki rupanya sholat berjamaah lebih utama daripada sholat sendirian. Cari yang lebih utama. Sholat berjamaah yang paling utama yang seperti apa? Di saf yang pertama lebih baik daripada saf ya di belakang. Untuk wanita,
Yang paling utama sholat di mana? Di rumah. Tapi di rumah yang paling utama seperti apa? Kata Rasulullah, sholatul mar'a fi baitihi, sholatnya seorang wanita di kamar tidurnya lebih utama daripada sholatnya seorang wanita di bagian-bagian tempat lain dari rumahnya. Semakin tersembunyi, semakin besar pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita mau berpuasa, puasa apa yang paling utama? Nah, coba kita lihat dari setiap amal, apa yang paling utama dari amalan-amalan kita. Maka dengan seperti ini, akhi, kita bisa ya memanage pahala kita. Nah, ini merupakan bagaimana kita diuji dalam beramal saleh. Semoga kita termasuk orang-orang yang diberikan kefakihan di dalam beramal saleh. Bukan hanya sebatas semangat beramal saleh tanpa menimbang mana yang lebih besar dan yang lebih kecil. Dan kemudian kita pun bisa mendapatkan pahala yang besar dengan amalan yang ringan. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.